Tiga. Baik, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Kita akan melanjutkan materi kelima mengenai dinamika kelompok. Tapi sebelumnya kita akan pretest dulu. Saya akan bacakan, mohon untuk disimak. Untuk pertanyaan pertama, sebutkan 5 tahapan dalam model perkembangan kelompok yang ditemukan oleh Druckmann. Apakah cukup? Cukup. Untuk pertanyaan kedua, jelaskan perbedaan utama antara kohesi kelompok dan norma kelompok. Apakah cukup? Cukup. Selanjutnya pertanyaan terakhir, tim proyek Anda sedang berada dalam tahap storming karena adanya konflik perebutan peran. Berikan satu tindakan spesifik yang dapat Anda lakukan sebagai pemimpin untuk membantu tim segera beralih ke tahap norming. Cukup? Cukup. Baik, saya akan memberikan waktu selama 5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tiga. Baik, waktunya sudah habis. Saya silakan untuk kepada teman-teman yang ingin menjawab. Izin menjawab. Baik, silakan. Pertanyaan pertama, sebutkanlah 5 tahapan dalam model perkembangan kelompok yang dikemukakan oleh Bruce. Jawabannya, 4 dari 5 tahapan dalam model Druckmann adalah forming atau pembentukan, storming atau konflik, norming atau penormaan, dan performing atau kinerja. Tahap kelima adalah adjourning atau pembubaran. Sekian penjelasan. Apakah ada yang ingin menambahkan? Cukup. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, saya persilakan. Izin menjawab. Baik, silakan. Jelaskan perbedaan utama antara kohesi kelompok dan norma kelompok. Jawabannya adalah ya, kohesi kelompok atau kekompakan adalah perasaan tarik-menarik emosional anggota terhadap satu sama lain dan terhadap kelompok secara keseluruhan atau seberapa besar anggota ingin berada di kelompok. Norma kelompok adalah aturan atau standar perilaku yang diharapkan dan disepakati oleh mayoritas anggota kelompok yang mengatur bagaimana anggota harusnya bertindak dalam situasi tertentu. Mungkin begitu Baik, cukup. apakah cukup teman-teman? Cukup. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir, saya persilakan. Izin menjawab. Baik, silakan. Tadi pertanyaannya eh, an- eh, berikan satu tindakan spesifik yang Anda lakukan sebagai pemimpin untuk membantu tim segera beralih ke tahap-tahap norming. Mungkin menurut saya adalah tindakan spesifik yang dapat diterapkan adalah mengadakan sesi mediasi terstruktur untuk membuat piagam kelompok penerapan kelompok. Penerapannya yaitu memfasilitasi diskusi di mana seluruh anggota wajib mendefinisikan dan menyepakati secara tertulis peran dan tanggung jawab spesifik masing-masing. Kemudian untuk tujuannya yaitu dengan memformalkan peran dan produser pengambilan keputusan sehingga kelompok dapat mulai menetapkan norma yang stabil dan damai. Mungkin menurut saya begitu. Baik, apakah ada yang ingin menjawab, ingin menambahkan atau cukup? Cukup. Baik, pertanyaan sudah selesai. Sekarang penilaian untuk Kak Dewi benar berapa? Betul 3. Baik, untuk Kak Irfan betul berapa? Oh, betul tiga. Baik, pertanyaan post-test, pretest sudah selesai. Selanjutnya ke tahap materi. Saya akan menyampaikan singkat mengenai materi dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu berasal dari dua kata, yaitu dinamika. Dinamika itu berarti interaksi atau interdependensi ketergantungan yang selalu berubah, tidak statis dan terus berkembang. Dan untuk kelompok sendiri,
kumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki tujuan bersama. Jadi secara keseluruhan, dinamika kelompok itu adalah proses interaksi, perubahan, dan pola perilaku yang muncul saat individu-individu bekerja bersama dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ini mencangkup bagaimana hubungan terbentuk, bagaimana anggota kelompok berkomunikasi, memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan mengelola konflik. Nah, selanjutnya fungsi dan pentingnya dinamika kelompok. Untuk memahami dinamika kelompok ini sangat penting karena memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama ada menciptakan kerjasama yang optimal, yang kedua memudahkan pekerjaan, yang ketiga sosialisasi dan pengembangan diri, dan yang terakhir ada pengambilan keputusan yang efektif. Nah, selanjutnya tahapan perkembangan kelompok. Model ini dipopulerkan oleh Brugman kelompok melalui 5 tahap perkembangan. Yang pertama itu ada forming, pembentukan. Forming ini fokusnya kepada orientasi pada tugas dan anggota lain. Yang kedua ada storming, konflik. Fokusnya itu mengelola konflik dan perbedaan, serta mengatasi resistensi terhadap pengaruh kelompok. Yang ketiga ada norming, normaan. Fokusnya itu peningkatan kekompakan dan menerima peran masing-masing. Yang keempat ada performing, pelaksanaan. Fokusnya itu mencapai tujuan kelompok secara efisien. Dan yang kelima ada engineering, pembubaran. Fokusnya itu untuk penyelesaian dan transisi. Yang terakhir itu ada elemen kunci dalam dinamika kelompok. Jadi dinamika kelompok itu dipengaruhi oleh beberapa elemen utama. Yang pertama itu komunikasi. Dan yang kedua ada kepemimpinan. Yang ketiga ada kohesi atau kekompakan. Yang keempat ada norma kelompok. Yang kelima ada peran. Dan yang terakhir ada penyelesaian konflik. Jadi itu saja materi singkat yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya akan memberikan tes post-tes. Mohon untuk disimak dan didengarkan. Untuk yang pertama, dalam sebuah tim kerja, kohesi kelompok yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap pengambilan keputusan kelompok. Analisislah mengapa hal tersebut bisa terjadi. Apakah cukup? Cukup. Cukup. Baik, nomor selanjutnya nomor 2, evaluasi apakah kepemimpinan yang bersifat autokratis efektif untuk kelompok yang berada pada tahap performing dan jelaskan alasan Anda. Apakah cukup? Cukup. Cukup. Baik, untuk pertanyaan yang tiga, rancanglah 3 strategi spesifik yang dilakukan oleh seorang pemimpin kelompok untuk membantu kelompoknya bergerak dari tahap storming menuju ke tahap norming. Apakah cukup? Cukup. Cukup. Baik, itu saja pertanyaannya. Saya beri waktu selama 5 menit untuk menjawab. 3. Baik, waktunya sudah habis. Selanjutnya sesi jawab. Untuk pertanyaan nomor 1, siapakah yang menjawab? Izin menjawab. Baik, silakan. Dari pertanyaannya, dalam sebuah tim kerja, kohesi kelompok yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap pengambilan keputusan kelompok. Analisis mengapa hal tersebut bisa terjadi. Jawabannya karena kohesi yang terlalu tinggi dapat memicu fenomena groupthink. Dalam groupthink, anggota terlalu fokus menjaga keharmonisan atau kohesi, sehingga mereka enggan menyuarakan perbedaan pendapat, kritik, atau ide alternatif yang dapat mengganggu konsensus. Mungkin menurut saya begitu. Baik, apakah ada yang menambahkan? Apa cukup? Cukup. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, saya persilakan. Eh, saya. Pertanyaan kedua, evaluasi apakah kepemimpinan yang bersifat autokratis, otoriter, efektif untuk kelompok yang berada pada tahap performing? Jelaskan alasan Anda. Jawabannya, kepemimpinan
autokratis cenderung tidak efektif pada tahap performing. Pada tahap ini, anggota sudah mandiri, tahu peran mereka, dan termotivasi. Mereka membutuhkan dukungan dan pendelegasian, bukan kontrol ketat. Segitu, Bu. Baik, apakah cukup? Cukup. Baik, itu selanjutnya pertanyaan terakhir. Saya persilakan untuk menjawab. Boleh jawab? Pertanyaan ketiga, rancanglah 3 strategi spesifik yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin kelompok untuk membantu kelompoknya bergerak dari tahap storming menuju tahap norming. Jawabannya satu, fasilitasi komunikasi terstruktur, strategi. Dua, penetapan norma yang penetapan norma dan peran yang jelas atau kontrak sosial. Ketiga, fokus pada tujuan bersama dan identitas kelompok. Sekian. Baik, apakah cukup? Cukup. Baik, pertanyaan sudah selesai. Selanjutnya penilaian. Untuk Kak Dewi, benar berapa? Saya betul 2, Bu. Salah nomor 1. Nomor berapa ya salah? Jawabannya tidak. Nomor 1 jawabannya tidak sama. Baik, untuk Kak Irfan, betul berapa? Betul 3. Baik, untuk pertanyaan sudah selesai dan materi sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti sampai selesai. Terima kasih, selamat malam. Malam.